Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari twitternya Zero Point. Dan untuk kisahnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Sisik. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Berikutnya, untuk mengalihkan perhatian, kami lanjut bekerja meski tidak dapat dipungkiri bahwa pikiran masing-masing dari kami masih terjerembab di rentetan kejadian di luar nalar yang menimpa hari ini. Serta ragam kekhawatiran-kekhawatiran dan praduga atas kemungkinan terburuk, berujung pada hadirnya rasa cemas menyelimuti kami atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Itulah yang saat kami upayakan demi menjaga situasi tetap kondusif. Tak tak tak, seketika pintu utama rumah tergedor. Tak tak tak, tergedor sekali lagi. Kami semua hanya saling menatap satu sama lain setelah apa yang terjadi. Bunyi suara pintu terketuk menjadi momok menakutkan saat ini bagi kami. Tak tak tak, ketukan berikutnya lebih keras. Aku jelas sudah tidak berani untuk membuka pintu. Aku masih memiliki trauma dengan suara ketukan pintu. Arif mengajak Arga untuk memeriksa bersama. Pintu itu masih terus terketuk. Nyaliku seketika menciut lagi. Dalam hati aku terus merapalkan ayat-ayat doa, sembari berusaha sekuat tenaga mempersiapkan diri menyambut kemungkinan terburuk yang ada di pikiranku terjadi. Arif berada satu langkah di belakang Arga. Ada perasaan getir yang kulihat melintas di raut wajah mereka yang sesekali menoleh ke belakang. Arga membuka pintu dengan cepat dalam satu tarikan nafas. Berikutnya, kami semua ikut menghela nafas lega begitu mengetahui ternyata itu adalah ojek online yang mengantarkan makanan yang sempat kami pesan sebelumnya. Tidak ada notifikasi di ponsel karena memang tidak satupun dari kami mendapatkan jaringan sinyal. Aku pun tidak tahu bagaimana bisa pesanan itu sampai dan diterima Mang Ojol. Namun bukan kotak makanan yang menjadi perhatianku, melainkan keberadaan si Mamang Ojol yang baru saja motornya berbalik arah. Guys, kejar, ikutin Mang Ojol buat cabut. Sontak semua kepala menanggapi dengan bergegas bangun beranjak, kecuali Hana yang harus ditarik paksa oleh Arif. Kami melangkah terburu-buru menuju parkiran untuk mengambil motor masing-masing tanpa memikirkan barang bawaan lainnya selain kunci motor. Arga membonceng Elisa, Hana bersama Arif, dan aku satu-satunya motor tanpa penumpang di belakang. Geraman mesin motor kami saling beradu memacu kecepatan mengikuti deru mesin motor milik Mang Ojol yang suaranya sudah semakin menjauh. Kami berkendara saling beriringan membelah jalanan gelap. Namun sialnya, kami kehilangan jejak Mang Ojol tersebut dan malah terjebak di persimpangan jalan yang tidak kami kenali. Alah, siap boy, gerutuku. Ingin sekali rasanya lidah ini menyambat kasar, namun mendadak keluh ketika melihat pohon-pohon berakar merambat memenuhi sisi kiri dan kanan kami. Tidak ada yang tahu pasti persimpangan mana yang mengarah ke jalan keluar. Kami hanya menerka berdasarkan intuisi arah angin dan posisi bulan yang menjadi mata kompas. Berasa hidup di zaman purba, sinyal tidak ada, jalanan gelap. Aku terus mengutuk situasi yang amat menyebalkan ini. Cocok sama mukamu, manusia purba, ledek Arif. Udah, berisik, lerai Elisa. Aku yang ingin membalas jadi bungkam. Pernah dengar peristiwa kesasar di labirin? Ya, itu yang terjadi pada kami. Sudah 4 kali kami memutar di persimpangan berbeda, namun selalu berujung kembali ke kantor. Dan bila diteruskan, kami tetap menemui jalan persimpangan yang sama lagi, seperti sebelumnya. Sudah bisa kalian tebak, di sepanjang jalan kami terus berdebat, yang mana tidak ada satupun dari kami yang menunjukkan jalan yang benar.
Semua sama, arah manapun yang kami ambil selalu membawa kami kembali lagi ke kantor terkutuk itu. Kali ini putaran kelima, tiba-tiba entah dari mana asalnya kabut tebal seketika turun menyelimuti, mengganggu jarak pandang kami yang menjadi hanya sebatas 2 jengkal. Jangankan melihat jalan, wajah anak-anak pun tidak terlihat tertutup kabut. Hanya lampu sorot motor yang nampak di pandangan. Ya Allah, apalagi nih? Hati-hati guys, fokus, jangan sampai ada yang misah, teriak Arga. Hawa dingin menusuk seketika mendekap kami. Mati. Suara bisikan kuat terdengar di setiap telinga dari kami. Astagfirullah, pada dengar gak? Arif berteriak panik. Balik cepat, sentak Hana. Kami pun menuruti karena pilihan satu-satunya untuk berlindung ialah dengan kembali ke kantor. Dengan penuh was-was kami melintas menembus kabut. Beruntung jarak ke kantor dari tempat kami berhenti tadi tidaklah jauh. Kami kembali memarkir motor, kemudian masuk ke dalam dan duduk berkumpul lagi di ruang tengah. Aku bilang juga apa? Gumam Hana seraya menyalahkan setiap dari kami yang mengabaikan ucapannya. Tidak ada yang menyahut, hanya suara deru nafas cepat yang terdengar di antara hening dan putus asa. 2 kotak roti bakar dan martabak yang tadi diantar Mang Ojol menjadi pengingat perut yang ternyata lapar. Aduh, bagian selanjutnya ini biar Arif saja lagi yang menceritakan. Paling ngeri kalau ingat kejadian yang ini. Kembali ke sudut pandang Arif. Alah, kampret si Oga. Emang dipikir kamu doang yang ngedon. Habis kejadian itu, seminggu lebih ya, aku gak bisa tidur gara-gara kepikiran terus. Kami menyantap bersama di ruang tengah. Oga mulai kembali dengan keahliannya memecah suasana yang hening. Setelah itu Arga mempersilahkan kami untuk tidur. Tapi aku lihat dia terus melanjutkan menuntaskan kerjaan seorang diri. Jadi aku yang merasa tidak bisa tidur memutuskan untuk menemani Arga bekerja. Sekitar pukul 3:30 dini hari, Oga, Hana, dan Elisa sudah terlelap di sofa. Sedangkan aku dan Arga masih terjaga. Sepanjang waktu berjalan kami mendengar suara derap langkah kaki seperti anak-anak sedang berlari-lari di lantai 2. Sesekali terdengar suara benda terjatuh. Namun aku dan Arga memutuskan untuk tidak memperdulikannya selagi mereka tidak mengganggu kami secara langsung. Elisa terbangun. Dia membangunkan Hana untuk meminta ditemani ke toilet. Begitu mereka beranjak bangun, Arga menyelak. Han, biar aku sama Arif aja yang nemenin. Kamu di sini aja nggak apa-apa sama Oga. Arga nampak khawatir membiarkan 2 orang wanita ke toilet tanpa ditemani. Tanpa pikir panjang, aku pun mengangguk menyetujui maksud ucapan Arga. Kami menemani Elisa ke toilet dan menunggu persis di depan pintu toilet. Di tengah menunggu, imajinasiku membayangkan sosok makhluk gendruwo yang menyerang Oga di lorong ini. Gila, gede juga. Pikirku sembari menengok, mengukur tinggi dari lantai ke plafon lorong. Tidak lama Elisa keluar dengan raut wajah panik. Kenapa? Tanyaku. Tadi ada suara cewek yang ketawa di samping telinga aku. Elisa gemetar ketakutan. Nafasnya menderu cepat. Udah, jangan lama-lama di sini. Ayo balik, potong Arga. Sesampainya di ruang tengah, suasana lagi-lagi mulai terasa gak enak. Aku memperhatikan Hana yang sedang duduk mendekap kedua kakinya sambil mendongak ke atas, menatap satu arah ke arah lantai 2. Han, gak apa-apa? Tanyaku, tetapi Hana tidak menjawab. Dirinya tidak bergeming. Pandangannya menatap ke arah lantai 2 seperti sedang menanti sesuatu yang akan datang dari sana. Han, tegurku sekali lagi. Namun Hana tetap tidak menjawab. Aku menatap Arga memberikan isyarat. Sungguh, saat itu aku sudah merasa ada yang tidak beres dengan Hana. Tetapi Arga justru merespon dengan mimik gerak mulut yang kubaca. Udah, biarin aja. Namun hal yang kukhawatirkan pun terjadi. Benar saja. Tidak selang berapa lama Hana tertawa sendiri. Suara tawanya terdengar aneh, terdengar asing di telinga. Meski aku tahu itu memang suara Hana, akan tetapi cara tertawanya seperti bukan dirinya. Hana menyeringai lebar, pandangannya masih menatap ke arah atas. Semakin lama tawa Hana semakin keras, melengking sampai Oga terbangun. Elisa pun mulai ketakutan. Dia menjauhi Hana dan menepi ke belakangku. Ya Allah, ini kenapa lagi? Oga mulai panik. Hana tidak henti tertawa melengking. Aku bisa memastikan kala itu sudah bukan lagi Hana. Dia kesurupan. Hana berhenti tertawa. Dia menoleh ke arah kami yang di belakangnya.
Aku melihat di matanya sudah tidak ada bola mata hitam, putih semua. Mati, sentak Hana. Kemudian raga Hana berlari dan melompat-lompat seperti kera atau monyet menuju ke halaman belakang. Sontak kami semua menyusul mengejar Hana. Mati, sentak Hana. Kemudian raga Hana berlari membungkuk. Dengan kedua tangan menyentuh tanah, dia melompat-lompat seperti kera atau monyet menuju ke halaman belakang. Hana menabrak semua benda-benda yang berada di depannya hingga jatuh dan pecah belah. Sontak kami semua bangun bergegas mengejar Hana. Sesekali Hana menoleh ke belakang. Aku melihat dia nampak mengerikan. Bola matanya putih total dan suaranya menggeram. Otot-otot wajahnya tertarik ke belakang, menampilkan gigi serupa taring. Hana tidak terkendali, dia berlari sangat cepat, langkahnya menyusuri sisa lantai keramik hingga habis. Kemudian kaki-kakinya mulai menapaki rerumputan yang basah sehabis diguyur gerimis. Aku mengambil langkah-langkah panjang secepat mungkin guna mengejar Hana. Jemariku nyaris saja berhasil meraih ujung kera kemeja bagian belakangnya. Namun Hana melaju amat kuat hingga terlepas dari genggaman satu tanganku. Shit. Melihat Hana dalam rupa menggelikan dengan air liur yang tidak henti menetes dari liang mulutnya. Gestur tubuh serta tingkah laku tidak ubahnya seekor monyet ialah hal yang tidak pernah terbayangkan olehku sebelumnya. Apa yang tertangkap mata sungguh sulit diterima oleh nalar. Hana menggiring kami semua ke halaman belakang. Dia menghentikan langkahnya lalu berbalik badan menyentak sehingga membuat kami juga seketika ikut terhenti. Hana menggeram ganas, kuku-kukunya nampak mencengkram tanah erat. Kini dia menatap tajam lurus ke arah kami. Kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Kami berjarak sekitar 6 langkah dari posisi Hana berdiri. Namun kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Hana seperti diucapkan lebih dari satu orang dan suaranya terdengar menggema ke sekitar. Mati, teriak Hana memekik. Ini ketiga kalinya aku mendengar kata mati. Kuingat yang pertama ialah melalui bisikan kuat yang kami dengar kala kabut menerjang di luar. Angin berembus lebih kencang dari biasanya seperti tanda langit hendak menurunkan badai hujan. Mataku menyipit diterpa angin. Kupasang kuda-kuda kaki agar mampu menyangga kuat ke tanah, mempertahankan keseimbangan. Namun Hana yang kulihat di hadapan nampak menyeringai lebar, seraya menyambut pusaran angin yang berputar-putar mengitari bangunan ini. Astagfirullahaladzim. Tak satu pun dari kami mampu menyembunyikan panik. Mama, mau pulang. Tubuh Elisa bergetar. Dia menangis ketakutan. Tepukan bahu dari Arga adalah upaya yang sia-sia untuk menenangkannya. Olga merapalkan ayat-ayat doa yang dia hafal sekeras mungkin, berharap dapat mengusir getir dan memperbaiki situasi. Namun kalian tahu apa yang mengerikan selanjutnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Hana mengikuti rapalan doa Olga dengan kepala menggeleng-geleng cepat. Wala yuhituna bisa'in min ilmi illa bima syaa, wasi'a kursiyyu samawati wal ard wala ya'udu idhuma. Anjirlah, dia ngikutin. Sontak Olga tidak melanjutkan rapalan doanya dan bergidik ngeri. Hana masih menatap lurus ke arah kami dengan bola mata putih yang melotot keluar dan sunggingan bibir menyaringi lebar membuat nyaliku ciut. Sekujur tubuhku merinding hebat. Tingkah lakunya barusan mengingatkanku pada sosok setan mengenakan mukena berwajah gosong yang menggangguku ketika sholat tadi. Mama, tolong. Elisa merengek memanggil satu nama yang nyaris tidak mungkin menjadi solusi di situasi ini. Jangankan menolong, tahu saja tidak. Mungkin kalian yang membaca tidak setuju dengan ucapanku barusan. Tapi jika kalian berada di situasi itu, sejujurnya rengekan Elisa hanya membuat situasi makin nampak berantakan dan bikin kepala makin pusing. Aku mengumpat geram entah pada siapa. Elisa melemas, energinya telah habis terkonversi menjadi air mata. Dia mulai kehilangan keseimbangan dan hampir saja roboh ke tanah jika tidak dengan sigap ditahan oleh Arga. Bukan aku tidak peduli pada Elisa,
sebagai satu-satunya perempuan yang masih sadar. Namun Hana tiba-tiba tertawa. Perlahan volume tawanya menjadi semakin lantang. Tubuhnya bergerak merangkak berputar-putar kecil, namun kepalanya tegak menyeringai ke arah kami. Tentu fokusku menjadi teralih ke gerak-gerik Hana yang semakin aneh. Hembusan angin terasa kembali kencang setelah sebelumnya sempat mereda. Dahan dan ranting-ranting pohon ikut merunduk di terpa angin. Daun-daun berguguran menghambur ke berbagai arah. Telapak tangan menjadi satu-satunya perisai untuk melindungi diri dari pecahan ranting dan remahan daun yang menerjang wajah sampai menyusup ke sela-sela mata, bersama dengan sisa-sisa air hujan yang masih menempel. Ya Allah, astagfirullah. Situasi menjadi semakin mencekam. Sekuat tenaga kami berupaya untuk tetap tenang, namun rasa panik terlalu cepat menjalar menguasai diri yang membuat sendi-sendi seketika melemas. Bapak di surga, Tuhan Yesus, tolong kami. Arga kini ikut menyebut. Aduh, aku baca doa. Dia ngikutin lagi nggak ya? Celetuk Olga dengan suara gemetar. Hana berhenti bergerak. Akan tetapi kaki-kaki dan tangannya memasang kuda-kuda. Wajahnya tidak lagi menyeringai, melainkan datar dengan rahang mengeras, seolah siap menerkam. Aku pun bersiap-siap untuk kemungkinan hal yang lebih buruk. Goblok. Aku berucap spontan ketika melihat Hana melompat cepat seraya menembus arus angin menuju ke salah satu pohon terdekat di sisi kiri. Dia merayap memanjat pohon tersebut. Tangan dan kaki-kaki Hana seperti mampu menempel erat dengan batang-batang pohon yang membuatnya amat mudah tiba di percabangan ranting atas. Hana bergelayut sekali kemudian melompat cepat, lalu jongkok di salah satu ranting besar. Aku masih tidak percaya dengan apa yang kulihat. Masih sempat kusemogakan dalam batin bahwa ini hanya mimpi belaka. Namun aku tersentak nyata oleh suara Hana yang bercuit-cuit layaknya monyet liar yang pernah aku temui ketika berkemah di ranca upas. Hana, sadar Hana. Bahaya Hana, turun, sadar Hana ya Allah, Hana. Kami semua berupaya memanggil alam sadarnya, namun rasanya sia-sia. Setan-setan itu telah merasuk dan mengambil alih kendali raganya. Terlambat, dia sudah bukan lagi Hana. Kami semua kehabisan akal. Elisa meringis histeris menangis ketakutan. Ingatanku menarik singkat rangkuman rentetan teror yang dimulai dari kami dihantui oleh sosok makhluk menyerupai Elisa. Di situ aku menduga, mungkin saja makhluk di sini sengaja membuat kami fokus pada Elisa hingga lengah terhadap Hana. Kamu siapa? Jangan ganggu temanku. Aku benar-benar frustasi. Hana justru malah tertawa melengking dari atas pohon. Kulihat Arga tidak henti merapalkan ayat-ayat doa tanpa suara. Namun, Bapak, Tuhan dan Raja yang menguasai surga, Engkau adalah alasan mengapa kami ada di sini. Engkau adalah alasan Yesus datang ke bumi sebagai juru selamat. Suatu hari kelak, Engkau adalah penolong dan pelindung yang agung. Hana mengetahui rapalan doa Arga dan kemudian mengikutinya seperti apa yang dilakukan pada Olga. Kepalanya menggeleng-geleng cepat dan mulutnya menyeringai seraya meledek. Sa, coba lagi buka WA kamu. HP ku mati, ujar Arga. Semoga saja ada sinyal. Coba kontak anak-anak di grup yang masih bangun. Teleponin, minta bantuin suruh pada kesini, pinta Arga pada Elisa. Dengan tangan gemetar, Elisa sibuk dengan ponselnya. Namun tidak ada satupun panggilan yang mampu berdering. Seluruh keterangan dalam panggilan hanya memanggil, tanda tidak terhubung sinyal. Sinyalnya udah X, hilang total. Ya Allah, gimana ini? Aku sama, sinyalnya goblok. Aku tidak lagi mampu mengontrol kesalahanku pada situasi. Ah, Olga seketika teriak. Nampak kedua mata Olga terbelalak seperti melihat sesuatu yang akan menghampirinya. Perlahan, Olga melangkah mundur. Namun aku tidak melihat apapun dari arah pandang Olga. Tolong, ucap Olga terbatas. Dia memegang lingkar lehernya sendiri. Hana dari atas pohon tidak henti tertawa puas sembari sesekali dia berpindah dari ranting satu ke ranting yang lebih tinggi. Mati, teriakan Hana lagi-lagi menggema. Sontak aku menghampiri Olga. Kutarik sekuat tenaga tangan Olga yang menjerat lehernya sendiri. Tidak lama Olga terbatuk-batuk. Nafasnya bunyi, mengusir sesak yang amat dalam. Kamu kenapa? Ku dicekik gundurwo tadi yang bikin aku pingsan di kamar mandi.
Jelas Olga sembari terbatuk-batuk. Mana? Tanyaku lagi. Udah hilang goblok. Kalau masih ada, aku udah mati. Olga balik menyentak. Kami semua frustasi. Tidak tahu apa lagi yang harus diperbuat untuk bisa selamat dari teror gila ini. Elisa terus menangis histeris ketakutan sampai terjongkok menutup telinganya. Arga pun hanya berdiri mematung sembari merapal doa-doa atau mantra yang tidak aku dengar. Sampai azan subuh terdengar berkumandang. Entah bagaimana semesta bekerja. Seketika tubuh Hana melemas dan dia terjatuh ke bawah. Untung saja Olga memiliki refleks yang bagus. Dia berhasil menahan tubuh Hana sehingga tidak langsung jatuh membentur tanah. Elisa beranjak bangun dari jongkoknya. Seluruh pasang mata menelisik mengitari sekitar. Tidak ada lagi angin kencang ataupun suara-suara aneh. Situasi berangsur kondusif. Akhirnya terdengar silih berganti hembusan nafas panjang, penanda lega. Syukur, kami selamat detik ini. Tidak tahu nanti, semoga saja tidak ada lagi teror susulan. Batinku meracau penuh harap. Tidak ingin membuang waktu, buru-buru kami beranjak meninggalkan halaman belakang dan bergegas ke ruang tengah. Hana digotong kompak oleh kami berempat, kemudian dibaringkan di sofa panjang, satu-satunya alas ternyaman yang ada di bangunan ini. Kami semua terdiam siaga dalam senyap. Hari mulai terang. Aku baru benar-benar bisa merasa tenang begitu melihat langit berubah biru dan sinar matahari mulai menyorot. Masing-masing dari kami merasa sangat shock. Hana terbangun. Namun seperti yang diduga, dia tidak menyadari ataupun mengingat kejadian yang dialaminya semalam. Selain merasa sekujur badannya remuk, kepalanya sakit, serta lebam dan luka-luka baret yang menggores kulitnya. Hari itu juga kami menjelaskan ke pimpinan terkait apa yang kami alami semalam. Luka-luka Hana, bentol-bentol di tubuh Olga, serta duri yang menusuk di jari Elisa ialah bukti nyata bahwa kami tidak mengada-ngada. Saat itu diputuskan bahwa kantor akan segera mengadakan syukuran dan mengundang tokoh masyarakat serta pemuka agama sekitar. Kita beralih ke sudut pandang Arga. Aku merasa menjadi orang yang paling bersalah atas kejadian ini karena telah memaksa mereka untuk lembur yang berujung pada teror satu malam mengerikan tersebut. Tidak bisa dipungkiri, selain membuat fisik remuk dan luka-luka, kejadian itu juga menyisakan trauma mendalam yang begitu membekas, tercatat dalam memori kelam kami. Pagi itu kami langsung melapor pada pimpinan mengenai apa yang terjadi. Mereka pun terkejut melihat seisi ruang kantor berantakan, penuh barang pecah belah, sehingga langsung diputuskan untuk diadakan ritual agama atau yang biasa disebut dengan upacara syukuran, yang mana melibatkan pemuka agama. Sejak tertusuk duri mirip sisik ikan, Elisa sakit demam tinggi yang tidak kunjung mereda meski sudah berobat ke dokter. Elisa mulai meracau setiap tengah malam dan kadang melindur, mengaku melihat sosok perempuan berbadan ular yang menghantuinya. Melihat kondisinya yang kian memburuk, orang tua Elisa membawa Elisa ke pengobatan alternatif. Mereka menyebutnya orang pintar. Di sana Elisa divonis ketempelan. Setelah beberapa kali melakukan ritual pembersihan, Elisa memang sempat berangsur membaik. Namun hal itu tidak berlangsung lama, sampai dia kembali ke kebiasaannya melindur kala malam. Bahkan terbilang semakin parah. Takut, Mama, dia terus ikuti aku. Di sini seram, aku mending mati saja, racau Elisa. Waktu itu ibunya bercerita menelpon sambil menangis. Acara syukuran di kantor baru dilangsungkan pekan depan. Sementara itu aku, Olga, Arif, Elisa dan Hana diberikan waktu libur untuk menenangkan dan memulihkan diri. Selama waktu libur, aku, Arif dan Olga rutin bergantian menengok Elisa. Namun Hana menjadi sulit dihubungi dan hilang kabar. Beberapa kali kami mengunjungi rumah kosnya, akan tetapi Hana tidak pernah ada. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Kami pun mengkhawatirkan dirinya. Apalagi mengingat dialah yang mengalami teror dan menderita luka-luka fisik paling parah di antara kami. Pada hari upacara syukuran, kondisi Elisa masih belum membaik, sehingga dia tidak bisa hadir. Aku, Olga dan Arif pertama kalinya kembali lagi ke tempat itu. Kami tiba sore hari sekitar pukul 4, karena acaranya baru dimulai selepas waktu Isya. Namun kawan-kawan kantor datang sejak siang guna mempersiapkan konsumsi dan segala hal yang dibutuhkan untuk upacara ritual agama tersebut. Aku, Arif dan Olga tentu tidak dilibatkan dalam kepanitiaan.
ketika menginjak setiap ruangan di bangunan ini. Ingatanku seketika memutar reka ulang kejadian demi kejadian yang menimpa kami pada satu malam gila itu. Gak, kalau kamu ada niatan resign dan ada lowongan baru, ajak-ajak aku ya, celetuk Oga. Ketika kami sama-sama menginjakkan kaki di halaman belakang yang sudah digelar tikar dan karpet sebagai alas duduk untuk acara nanti. Hana kemana ya? Tanya Usi. Kami bertiga kompak menjawab menggeleng. Masih gak ada kabar, jelasku menjawab pertanyaan. Dari orang-orang mengenai Hana, yang sebenarnya masih juga menjadi pertanyaan tanpa jawaban yang setiap hari mengitari kepalaku. Arif seketika tersentak mengejutkanku. Dia mengerjapkan mata cepat. Pandangannya tertuju pada satu jendela besar dari salah satu ruang yang menghadap ke halaman belakang. Kenapa kamu? Tanya Oga. Aku melihat setan mukena gosong itu berdiri di sana. Dagu Arif menunjuk ke arah jendela tersebut. Tapi sekarang udah gak ada. Semoga cuma halu. Lanjutnya menenangkan diri sendiri. Arif bergidik ngeri, kemudian memalingkan pandangan ke arah lain dan membakar tembakau lintingan miliknya. Langit biru berganti gelap. Bulan telah mengambil alih kuasa cakrawala dari sang surya. Satu persatu tamu berdatangan, namun kebanyakan dari rekan perusahaan. Hanya sedikit dari masyarakat desa setempat yang hadir. Padahal undangan telah menyebar menyeluruh ke tiap-tiap RT atau RW yang berada dalam satu desa yang sama. Menurut desas-desus yang beredar, masyarakat desa setempat masih sungkan datang ke sini karena mengetahui histori mengerikan dari bangunan ini. Upacara ritual agama ini dihadiri dan dipimpin oleh pemuka agama setempat yang disegani. Acara dimulai tepat waktu, meski berbeda keyakinan. Aku pun turut khidmat dalam mengikuti rangkaian acara yang didominasi oleh doa-doa tersebut. Aku pun ikut merapalkan doa berdasarkan kepercayaanku. Tidak ada yang aneh, setidaknya selama 30 menit pertama acara berlangsung. Sampai kemudian hawa sekitar menjadi lebih panas. Amat terasa perubahan suhu drastis yang baru saja terjadi. Aku, Arif, Oga saling menatap dan menduga hal yang sama dalam diam. Ini pasti gak beres. Benar saja tidak lama ada salah satu tamu undangan yang membaca doa sembari memutar-mutar badannya dengan cepat, tidak terkendali. Membuat situasi berubah panik. Orang-orang di sekitarnya mencoba untuk menahan, namun yang terjadi mereka malah ikut kerasukan dan bertingkah aneh, memutar-mutar badan dengan cepat, namun mulutnya tetap merapal ayat-ayat doa yang dilantunkan. Pak Ustadz yang memimpin acara hanya memperhatikan tanpa bergeming. Dia memilih tetap melanjutkan acara sembari memperkeras suara lantunan doa. Situasi semakin tidak kondusif, seperti menular. Kerasukan itu menyebar ke semakin banyak orang. Pak Ustadz pun akhirnya menaruh mic, kemudian dia bergegas mengambil satu botol air mineral. Mulut Pak Ustadz nampak merapalkan doa ke air tersebut. Lalu dia dengan sigap bergerak dari satu orang ke orang lain, mengusapkan wajah-wajah mereka dengan air doa itu. Beberapa dari mereka kembali sadar dengan cepat, namun tidak sedikit juga yang memberontak bahkan mengamuk. Yang paling parah ialah mengingatkanku pada Hana. Sesosok ibu-ibu mengenakan mukena merayap manjat ke atas pohon. Kulihat raut ketil di wajah Arif. Dia seperti menyimpan trauma dengan hantu mengenakan mukena yang menerornya. Pergi kamu. Dari atas pohon, ibu-ibu yang kerasukan itu berteriak-teriak dalam bahasa Sunda kasar, menyuruh kami semua pergi. Situasi semakin kacau hingga bala bantuan datang. Beberapa pemuka agama dari desa lain mengenakan baju koko serba putih, lengkap dengan peci dan selendang sorbannya yang mana aku tebak merupakan rekan dari Pak Ustadz. Setelah susah payah, tidak sedikit pula yang mengalami luka-luka ringan akibat terjatuh dan bergesekan. Akhirnya, situasi mulai bisa dikendalikan. Acara terpaksa bubar sebelum sempat diselesaikan. Kala itu Pak Ustadz sudah menyarankan kepada pimpinan perusahaan untuk pindah saja dari rumah tersebut. Mengingat pemilik sebelumnya juga mengalami teror hingga satu keluarga meninggal secara tidak wajar. Namun respon yang diberikan oleh atasanku terkesan abai. Tinggalkan tempat ini segera, jika tidak kalian akan menghadapi hal yang jauh lebih buruk. Kalimat peringatan tegas itu terdengar keras karena diucapkan di depan umum.
Arif menepuk pundaku lalu menunjuk ke Rama yang tengah terduduk diam melamun seorang diri di salah satu pendopo. Kami pun menghampiri Rama. "Kamu lagi apa?" tanya Arif. Rama tersentak dari lamunannya. Aku lihat dia menekan telapak tangan kanannya yang meneteskan darah kental. Itu kenapa?" "Oh, itu aku tertusuk duri," jawab Rama. Duri apa? Masa ada duri di pendopo?" timbal Oga. "Itu banyak, aku ketusuk di sini, mungkin duri ikan," terang Rama. Kami pun seketika saling menatap dan ku yakin teringat hal yang sama persis seperti Elisa. Rama aku ajak untuk ikut masuk ke dalam. Setelah halaman belakang berangsur sepi, kami pun berpindah berkumpul dengan yang lainnya di ruang tengah. Semua orang nampak gaduh menyuarakan inti yang serupa kepada atasan kami. "Pak, pindah kantor Pak, kacau." Tidak ada tanggapan apapun dari Pak Jumadi, karena sejatinya dia hanya manajer operasional yang tidak memiliki kuasa menentukan hal semacam itu. Meskipun begitu, nampak kerisauan serupa yang terlukis di raut wajah Pak Jumadi. Kami pun bubar pulang sebelum hari semakin larut. Namun satu yang tidak kusangka ialah ternyata hari itu ialah hari terakhir kami bertemu dengan Rama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.